gunung tuh dingin banget, apalagi kalau hujan. Udah gitu kita cuma bawa sleeping bag dan tenda seadanya. Bahkan Dwi sampai tidur di sleeping bag yang basah. Untungnya dia pakai jaket gua, jadi aman lah. Ampasnya gue jadi cuma pakai kemeja nih. Haha. Bukannya sok kuat sih, gue cuma lebih mementingkan keselamatan adik gue aja. Kakak panutan gak sih gue? Haha. Pas udah malam, kita semua udah tidur tuh. Dan gue kebangun. Posisi gue paling pinggir, adik gue di tengah, dan si Benny di sebelah adik gue. Gue kebangun, terus kaget ngeliat Benny. Badannya ngeluarin asap, beneran ngebul. Buset. Gue paham kalau orang abis berendam air panas bakal keluar asap. Tapi ini kan suhunya lagi dingin-dinginnya nih. Dan Benny cuma demam. Masa sih sampai ngebul gitu? Gue mencoba buat nggak mikir apa-apa dan lanjut tidur aja. Nggak taunya, pas bangun, keadaan Benny nggak baik-baik aja, gengs. Gue juga udah mulai kena hipotermia karena tidur kemejaan doang. Dwi adik gue lanjut ke puncak. Sementara sebagian orang mencoba buat bawa Benny turun dari gunung. Tadinya gue sama temen gue, sebut aja namanya Kupa, mau bopong dia. Tapi katanya Benny masih bisa jalan. Ya udahlah, Benny jalan di depan bareng si Kupa. Sementara kita sisanya jagain dia di belakang. Kenapa kita taruh dia di depan? Biar kelihatan lah. Daripada dia jalan di belakang, ntar malah ketinggalan berabe. Jalanlah kita menyusuri gunung Congratulations buat turun. Beberapa lama, gue ngerasa kayak ada yang aneh dengan teman adik gue ini. Sepenglihatan gue, kita emang turun menyusuri gunung. Terus ketemu persimpangan. Seingat gue tuh, sisi kiri adalah jalan biasa. Jalannya ada kayak jejak motor trail gitu, karena emang biasa dipakai sama pemakai motor trail. Sementara sisi kanan itu jurang. Dan si Benny malah belok ke kanan. Gue berhenti sebentar dan bilang sama teman-teman gue, kayaknya nggak ke kanan deh, harusnya ke kiri nggak sih? Terus temen gue bilang, tapi kan si Benny sama Kupa jalan di depan, mereka juga udah tahu jalan kali. Terus temen gue yang lain nanya, terus gimana nih? Gue bilang, kita ke kiri. Perasaan gue bilang kita kudu ke kiri nih. Berantemlah gue sama temen gue ini, perkara jalan mana yang harus dipilih. Sampai salah satu anggota rombongan bilang, itu mereka udah turun tuh, sambil nunjuk Benny sama Kupa. Ya udahlah, gue nurunin ego buat ngikutin Kupa sama si Benny. Gue percaya Kupa tahu jalan. Masalahnya, semakin turun, gue makin ngerasa aneh dengan jalannya nih. Perasaan nggak kesini dah, ucap gue dalam hati. Sampai tiba-tiba gue digagetin sama orang di belakang gue. Ini kemana jalannya? Terus si Kupa bilang, nggak tahu. Si Benny dari tadi turun terus. Habis itu kami semua berhenti dan kaget ketika Benny ternyata